Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan membaca beberapa hadis Riyadhus Shalihin ya. Hari ini insyaallah kita akan membaca yang di layar situ ya, hadis nomor 1086 ya, 1087 dan 1088 ya. Jadi kita hari ini akan membahas 3 hadis. Hadis pertama ya. Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Mas'ud ya, seorang sahabat Ansor, Abu Mas'ud. Wa Nabi Mas'ud, dan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Mas'ud, qala, Abu Mas'ud berkata, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis sholati. Rasulullah SAW menjelang pelaksanaan sholat mengusap atau memegang pundak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terdekat. Dipegang di pundaknya untuk diapakan? Untuk diluruskan dengan sebelahnya dan untuk ditempelkan dengan bahu atau pundak sebelahnya. Wa yaqul, dan beliau SAW bersabda ya, istawu wala takhtalifu, luruskan ya, dan jangan membuat perselisihan atau perbedaan. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur, tapi harap lurus, pundak ketemu pundak ya. Nah, termasuk nanti akan disebutkan kaki bertemu kaki ya. Kalau kita tidak mengindahkan pelurusan barisan ini, maka yang akan terjadi, memang meluruskan pundak itu, meluruskan barisan itu aspek lahiriah. Tetapi kalau ini tidak diindahkan, akibatnya hati di antara sesama kita menjadi juga tidak lurus, tidak akrab, tidak menyatu. Jadi kalau kita perhatikan kenapa umat Islam itu susah bersatu ya, di antara sebabnya itu sejak sholat itu sudah susah bersatu, suruh lurus tidak mau, ya kan? Nah, kadang-kadang membuat tidak lurus seperti kemarin sudah kita jelaskan, ya, gara-gara masing-masing membawa sajadah terlalu lebar, ya, lalu sebelahnya tidak boleh nginjak sajadahnya. Nah, akibatnya menjadi tidak lurus dan tidak rapat. Nah, kemudian Rasulullah mengatur liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ini tata urutan berbaris dalam sholat berjamaah. Jadi yang berada di posisi terdekat dengan imam waktu itu dengan Rasulullah SAW adalah yang paling mengerti ya. Ulul ahlam itu dari kata hilm. Hilm itu artinya paling mengerti ya, paling paham, paling sabar ya, dan sebagainya. Wan nuha, dan juga ya yang pikirannya itu paling bagus ya. Jadi yang hafalan Qur'annya paling bagus itu dekat dengan imam. Nanti banyak kegunaannya, supaya kalau imamnya keliru dia ngingatin, tidak perlu jauh-jauh yang teriak ya. Kalau yang ngingetin dari jauh kan harus teriak-teriak ya kan. Tapi kalau yang mengerti itu dekat kan suaranya cukup pelan, tidak mengganggu kekhusyuan sholat secara umum ya. Oke, kita lanjutkan. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi hadis ini sekaligus di samping menjelaskan tentang perlunya meluruskan dan merapatkan barisan, itu diatur ya, jamaahnya itu sedemikian rupa ya. Nah, ini sekaligus bagian dari ajaran Islam yang sangat menekankan aspek keteraturan dan keterorganisiran. Jadi agama kita Islam itu mengajarkan segala satunya itu serba diatur, serba diorganisir ya, sehingga semuanya lurus, semuanya rapat. Siapa yang di belakang imam, siapa yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, seperti yang lalu sudah kita bahas kemarin ya, yang laki-laki di depan, perempuan di belakang.
Nah, kalau semuanya bisa teratur dan terorganisir seperti ini, mulai dari sholat, dibawa juga kepada suasana di luar sholat, maka bisa dibayangkan seperti apa ya, kehidupan umat Islam secara sosial, kemasyarakatan, dan bahkan secara politik juga akan sangat teratur dan terorganisir. Nah, kalau sudah seperti itu nanti, bila suatu saat terjadi suatu kegentingan, terjadi satu krisis, ya, sehingga terpaksa ya, masyarakat terjebak pada suasana perang, maka akan memenuhi syarat yang disebutkan oleh Allah SWT di surat As-Saff, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, ini aspek keteraturan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwa manakala aturan ini tidak diindahkan, ini aturan lahiriah sebenarnya. Baris, lurus, rapat, ini kan aturan lahiriah. Manakala tidak diindahkan, akibatnya akan membawa pada kerusakan yang bersifat batiniah, yaitu hati. Ya. Aspek kulubiah, hati itu akan menjadi takhtalif antara satu orang dengan yang lain, tidak bisa menyatu, tidak bisa akur, tidak bisa rapat, tidak bisa akrab karena lahiriahnya tidak akrab tadi, dan ini bentuk hukuman di dunia dari Allah SWT sebelum akhirat, na'udzubillah min dzalik. Ya. Hal lain lagi yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah ya, Rasulullah menjelaskan ya, bahwa meluruskan dan merapatkan barisan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain disebutkan bagian dari bagus dan indahnya pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahwa termasuk adalah penegakan sholat. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah itu ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Sifat kedua orang muttaqin yang akan mendapatkan sumber-sumber hidayah dari Quran adalah orang-orang yang alladzina yuqimunas shalah. Nah, yuqimunas shalah itu maknanya sangat dalam, termasuk dalam yuqimunas shalah adalah taswiyatus sufuf wat taras fiha, meluruskan dan merapatkan barisan. Lalu riwayat-riwayat lain menjelaskan standar dan tolak ukur lurus rapat itu adalah yang dilihat dua hal saja. Pertama adalah pundak, menempel dengan pundak sebelahnya. Nah, dadanya jangan dibusungkan dan juga jangan ditarik ke belakang. Nah, biasa saja berdirinya. Yang kedua adalah kaki atau telapak kaki bagian luarnya bertemu dengan telapak kaki sebelahnya. Nah, oleh karena itu ya, kalau dalam berdiri sholat ini buka kakinya jangan lebar-lebar. Nah, jadi bukalah kaki kita itu selebar bahu kita. Karena bahu harus nempel bahu dan kaki nempel kaki. Nanti kalau buka kakinya terlalu lebar, akibatnya pundaknya nggak bisa nempel. Atau kalau buka kakinya terlalu rapat, berdiri seperti posisi siapnya tentara itu, ya akibatnya kaki tidak bertemu kaki. Ya. Ini beberapa pelajaran yang terkandung dalam 3 hadis di Riyadhus Shalihin ini. Nah, manakala ajaran-ajaran ini kita indahkan, ya, menurut Imam Nawawi rahimahullah, maka kita telah melatih diri kita untuk masuk ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Semoga dengan mengindahkan, mengamalkan, dan mempraktekkan ya hadis-hadis ini, setelah memahaminya, kita bisa masuk golongan orang-orang yang soleh. Ini kajian pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.